Video ini saya buat untuk sekedar sharing dan berbagi informasi mengenai keuangan dan investasi. Mungkin sebagian dari kita sudah mengerti tentang berbagai macam kegiatan dalam instrumen keuangan, tapi mungkin juga ada yang belum paham sama sekali tentang apa yang dimaksudkan dengan investasi, trading, ataupun saham. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengerti dan memahami, di sini saya akan bahas alurnya satu persatu. Yang pertama dan yang paling dasar yaitu kita sebagai manusia. Tentunya kita memiliki hal yang tidak bisa kalau tidak dipenuhi. Hal ini disebut sebagai kebutuhan. Entah itu kebutuhan berupa barang ataupun kebutuhan berupa jasa. Perbedaannya, kalau barang bisa kita sentuh secara fisik, sedangkan jasa merupakan kegiatan yang memberikan kita manfaat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ini? Tentunya jawabannya adalah kita harus melakukan pembelian, pertukaran, ataupun trade. Yang intinya, salah satu cara untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidup kita ini adalah dengan cara membeli dengan uang atau melakukan pertukaran. Sebenarnya, pada zaman dahulu, manusia tidak mengenal apa itu uang ataupun pertukaran. Mereka pada saat itu memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha sendiri. Misalnya berburu hewan atau tumbuhan ketika lapar dan membuat rumah atau pakaian mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka sadar bahwa segala kebutuhan tidak bisa dipenuhi dengan hanya mencari sendiri-sendiri. Akhirnya, mereka mencari sesamanya untuk saling bertukar barang ataupun jasa, dan inilah yang dinamakan barter. Namun sistem barter dirasa sudah tidak optimal lagi, karena mereka kesulitan untuk mencari konsumen. Begitu pula sebaliknya, orang menjadi sulit mencari barang yang diinginkan. Akhirnya timbullah ide untuk menjadikan benda sebagai alat penukaran, yang saat ini kita kenal dengan uang. Kini dengan majunya perkembangan teknologi membuat alat tukar menjadi semakin canggih. Dengan adanya uang elektronik, kartu kredit, bahkan uang virtual, semakin memudahkan manusia untuk melakukan jual beli atau transaksi. Untuk melakukan transaksi, kita perlu yang namanya tempat. Pada awalnya, karena kebiasaan orang zaman dulu, mereka bertemu untuk melakukan transaksi di tempat yang sudah disepakati bersama. Dan pada akhirnya, tempat inilah yang kita kenal dengan sebutan pasar, di mana pengertian pasar menurut teori adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar. Perkembangan pasar juga semakin maju, yang tadinya pasar hanya berupa tempat fisik seperti pasar tradisional ataupun pasar swalayan, kini pasar juga bisa berbentuk pasar virtual, seperti pasar online atau marketplace, yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ada juga pasar abstrak di mana pasar ini tidak berbentuk fisik, contohnya pasar modal yang memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga. Ada juga pasar komoditas yang memperdagangkan transaksi komoditas seperti emas, minyak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis pasar lainnya yang menjual berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Di tempat-tempat yang kita sebut pasar ini, entah itu pasar fisik ataupun pasar abstrak, tentunya di sana terdapat penjual dan pembeli, di mana penjual sebagai orang yang menawarkan atau menyediakan barang dagangannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dari si penjual dan dibayar dengan uang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain untuk memenuhi kebutuhan, tidak sedikit juga orang yang membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali dan menjadi penjual. Jadi kata lainnya, pembeli membeli barang ataupun jasa bukan untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimanakah caranya untuk bisa menjadi penjual dari barang yang sudah kita beli? Sebenarnya seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali cara untuk mendapatkan uang. Entah itu untuk membuat barang yang sudah dibeli menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai jual,
ataupun kemampuan atau keahlian yang diubah menjadi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan. Semakin ke sini, manusia semakin bersaing dengan segala macam bentuk usaha dan strategi untuk mendapatkan uang. Ada juga beberapa orang yang memilih investasi ataupun trading sebagai usaha untuk mendapatkan uang. Di sini kita akan membahas sedikit lebih dalam perbedaan antara investasi dan trading. Mungkin banyak yang berpikir kalau investasi dan trading itu hal yang sama, tapi sebenarnya investasi atau trading itu kedua hal yang berbeda, walaupun sama-sama memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Sederhananya, investasi diartikan sebagai kegiatan membeli dan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau berjangka panjang. Sedangkan trading adalah sebuah kegiatan membeli dan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perubahan harga dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jelasnya, investasi itu seperti membeli lalu menahan, dan tentunya dibutuhkan jangka waktu yang terbilang panjang untuk bisa mendapatkan keuntungan. Biasanya orang yang berinvestasi mengeluarkan dana untuk membeli suatu produk barang ataupun jasa, lalu akan dijual kembali di masa depan ketika harganya semakin tinggi. Kelebihan menjadi seorang investor adalah dari segi risiko. Investasi memiliki risiko yang terbilang rendah dan juga bersifat pasif. Strategi dan analisa yang digunakan oleh seorang investor juga hanya analisa wajar dari suatu produk investasi. Bagaimana sih cara berinvestasi? Hal yang paling penting untuk diperhatikan saat memulai investasi adalah tujuan investasi, sehingga instrumen ataupun produk yang dipilih pun sesuai. Selain itu, untuk berinvestasi disesuaikan dengan kondisi keuangan. Pastikan dana untuk berinvestasi tidak diambil dari dana kebutuhan ataupun dana darurat. Sebagai contoh, seseorang membeli tanah di tahun 2020 dengan menganalisa bahwa di 10 tahun yang akan datang, harga tanah di daerah situ akan naik 2-5 kali lipat. Tentunya dengan menghitung persentase kenaikan harga inilah yang menjadi keuntungan bagi seseorang yang melakukan investasi. Ada juga orang yang membeli saham perusahaan sebagai sebuah investasi, di mana dengan menganalisa bahwa perusahaan tersebut akan semakin besar nilainya, dan nantinya seorang investor akan mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Contoh lainnya juga seperti investasi ilmu atau pengetahuan. Kita mengikuti sebuah seminar atau membeli buku dengan mengeluarkan dana, di mana ilmu itu nantinya bisa dipakai untuk memberi manfaat dan keuntungan bagi kita sendiri maupun orang lain. Kira-kira itu pembahasan secara garis besar mengenai investasi. Selanjutnya trading. Trading merupakan pelaku usaha yang bekerja secara aktif untuk mendapatkan keuntungan dari periode tertentu. Arti dari trading sendiri adalah berdagang, jadi konsepnya sama seperti pedagang. Membeli sebuah barang atau produk di waktu harganya murah, lalu menjual kembali pada waktu harganya mahal dalam range waktu yang relatif pendek. Berbeda dengan investasi, trading memiliki risiko yang lebih tinggi karena mampu menghasilkan keuntungan ataupun kerugian dalam waktu yang terbilang singkat. Untuk menjadi seorang trader, tentunya bukan dilakukan dengan hanya mencari peruntungan dari menebak naik turunnya harga suatu barang seperti yang sedang marak saat ini, yaitu judi yang berkedok trading. Trading dilakukan dengan analisa secara mendalam mengenai potensi kenaikan ataupun penurunan harga dari sebuah produk ataupun barang. Ada banyak barang atau produk yang bisa dipakai untuk bertrading. Sebagai contoh, kita mengunjungi pasar modal, lalu kita membeli sebuah saham perusahaan sebesar 50.000. Lalu 1 jam kemudian, harga saham tersebut bergerak naik menjadi 55.000 dan kita melakukan penjualan. Maka keuntungan yang kita miliki adalah 5.000. Konsepnya tetap sama, kita membeli sewaktu harganya turun, lalu melakukan penjualan di saat harganya naik. Dalam hal ini, trading hanya berfokus untuk analisa pergerakan harga pasar yang memiliki waktu relatif pendek.
Nah, kira-kira itulah sedikit perbedaan antara investasi dan trading. Untuk selanjutnya, saya akan bahas mengenai trading secara mendetail. Sebenarnya ini bukan rekomendasi, tapi sekedar informasi. Jadi kalau kalian mau bertrading, silahkan tanggung resiko masing-masing. Dan bagi kalian yang tidak berani, paling tidak kalian paham apa itu trading dan bagaimana alur dan skemanya.